Ini rata ya. Nah, sebelah kanan sini yang abal, sebelah kiri sini yang unggul. Nah, berikut akan saya tunjukin ke tanaman yang unggul. Nah, kita sebelah kiri, kita mulai dari sebelah kiri. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, jumpa lagi dengan saya John Kreatif. Nah, di video kita yang kali ini saya akan tunjukin kepada teman-teman tentang tanaman kelapa sawit yang sudah mencapai usia hampir 10 tahun pada hari ini. Nah, sedangkan bibit yang kita gunakan di sekitar kebun ini ya, kita menggunakan ada 2 jenis bibit. Sebelah sini kita menggunakan bibit yang unggul, sebelah sini kita menggunakan bibit yang abal. Nah, nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman supaya lebih jelasnya. Nah, jadi kebetulan kali ini sedang masanya ngetrek. Nah, jadi supaya teman-teman bisa lebih jelasnya, ini tepat sekali contoh yang saya tunjukin kepada teman-teman. Jadi ketika dia lagi ngetrek seperti apa, ketika buahnya lagi banyak seperti apa, di video kita yang sebelumnya kita sudah ada mengupload tentang ketika buahnya lagi banyak. Nah, kali ini kita menunjukin tentang lagi ngetrek. Nah, jadi biar teman-teman bisa lebih jelas dan bisa paham seperti apa jika kebun kelapa sawit menggunakan bibit yang abal. Nah, sekaligus akan saya ceritakan. Waktu itu kan ceritanya pemula tahun 2014 yang lalu ya. Kita ingin berkebun tanaman kelapa sawit, belum punya modal, hanya bermodal semangat dan kepengen. Jadi sehingga kita menanam bibit yang campuran. Tapi saya pisahkan, sebelah sini yang unggul, sebelah sini yang abal. Nah, supaya teman-teman lebih jelasnya, yuk kita lihat di lapangan seperti apa yang sebenarnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, contoh lokasi kebunnya. Ini rata ya. Nah, sebelah kanan sini yang abal, sebelah kiri sini yang unggul. Nah, berikut akan saya tunjukin ke tanaman yang unggul. Nah, kita sebelah kiri, kita mulai dari sebelah kiri. Nah, ini ketika lagi ngetrek seperti ini ya. Tuh. Unggul pun kalau ngetrek dia kosong, cuma dia bergilir ya. Contohnya yang ada di sekitarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sini, tuh contoh buahnya. Ini kebetulan masih rendah nih. Masih bisa kita pantau ya. Tuh. Nah, ini yang unggul ya. Seperti ini. Nah, lumayan. Ya cuma belum ada yang masak. Ya karena ini waktu itu udah kita panen seminggu yang lalu. Tuh. Dia tuh kosong, cuma ada buah di atasnya banyak tuh cadangannya ya. Nah, jadi seperti ini kalau contoh tanam kelapa sawit yang unggul ketika lagi ngetrek. Nah, ini tuh contoh buahnya. Nah, sedangkan yang sebelahnya tuh ada juga yang agak kosong. Nah, jujur saja ini seperti ini dia. Tuh ya, kosong. Ada memang di atas itu ada, cuma belum terlalu masak ya. Aneh, ada juga yang penuh keliling seperti ini. Nah, ini ya. Ini ketika lagi ngetrek. Nah, seperti itu ya kan. Nah, ini biasanya tuh 1 hektarnya kita menghasilkan 1 ton 200 per 2 minggu ya. Biasanya itu lebih. Nah, cuma ketika dia lagi ngetrek, kita hanya mampu mendapatkan 1 ton. Nah, jadi hilang 200 kilo per hektarnya. Luar biasa kan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini menurut kita ya, ini kan ceritanya tanaman yang ada di sekitar ini masih pemula. Kita belum paham yang namanya jarak tanam. Nah, jadi ini resikonya jarak tanam yang rapat itu ya seperti ini ya, daunnya bersalam, tidak bisa membuka leluasa. Nah, sehingga buahnya tidak bisa terlalu besar. Nah, itu kendalanya ya, maka dia tidak banyak hasilnya kalau menurut kita. Nah, sedangkan pupuk ya kita sih ya standarnya 7,5 kilo per tahunnya ya untuk NPK-nya. Ya menurut kita itu sudah wow sekali pupuk sebanyak itu. Ya aturannya hasilnya lebih banyak. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih baru pemula, sebelum menanam pertimbangkanlah ukuran jarak tanam ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini ya. Contohnya.
kalau dilihat dari jarak jauh nih tidak kelihatan buahnya ketika lagi ngetrek. Nah seperti ini ya, karena tanamannya rapat. Ada yang 7,5 kali 7,5, ada yang 8 kali 8, ada yang 8 kali 7. Nah seperti ini ya, amburadul ini. Nah setelah ini nanti kita akan tunjukin kepada teman-teman contoh tanaman yang abal, tidak jelas asal usul bibitnya ya, karena kita belum paham juga waktu itu, ditambah lagi harganya murah dan juga mudah didapatkan ya. Nah jadi sehingga kita menanam bibit asalan, yang penting tanam. Nah ya, oke, kita akan mengarah ke tempat asal kita tadi. Nah ini contohnya unggul tadi ya, lagi ngetrek seperti ini tuh. Nah ada buahnya, cuma dia bergilir. Tuh ya, pohonnya hampir nguncup ini karena dia tidak bisa membuka leluasa pelepahnya, maka dia seperti ini ya. Nah tuh lihat tuh, bersalaman tuh. Nah oke, kita berdiri dari sini lagi yang dekat motor tadi ya. Ini kebunnya tidak terlalu luas, maka nampak hutan-hutan ya. Nah ini, nah tadi kan kita sebelah kiri sini. Nah sebelah kiri sini kan. Nah berikut kita ke arah kanan. Nah yuk kita maju dulu. Ini masih unggul sekitar sini ya. Nah kalau yang abal itu seperti ini. Nah kita mulai masuk nih, atau pohon yang agak tinggi tuh. Nah sedangkan perkembangannya tuh tidak rata ya pohonnya ya, teman-teman bisa lihat. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang gemuk. Nah ini tuh lagi kosong. Ada sih buahnya di atas, ada juga yang banyak buahnya. Ini kelebihannya, ini buahnya berat-berat ini. Nah itu lucunya, ini berat dia seperti ini. Nah sebesar tuh besar tuh. Nah berat-berat ya. Memang yang namanya sawit itu kan katanya tergantung perawatan, betul ya. Ya tapi menurut kita ini kan perawatannya sama dengan yang tadi ya. Cuma perbedaannya ketika dia lagi ngetrek memang dia agak lama ini. Nah ya, memang agak lama, agak jauh lah bedanya ya. Nah itu perbedaannya. Di berbuah itu hampir cengkeh itu, cuma udah bisa pulih itu dari cengkeh. Ada juga yang pulih ya, cuma ada baiknya kalau udah ketahuan cengkeh dari awal ya. Nah seperti ini contohnya, tidak bisa dipungkiri, langsung tumbangkan saja kalau belum terlalu dewasa ya. Kalau udah seperti itu kan, udah seperti ini maksudnya, ya udah kita pertahankan saja. Tapi sudah banyak yang kita tumbangkan yang di sekitar sini tuh, tempat yang terang-terang itu bekas kita menumbangkannya ya. Nah, sekaligus kita ingin mendapatkan sinar matahari yang lebih baik, sehingga udah kita tumbang, tidak kita sisipkan lagi ya, karena jarak tanamnya terlalu rapat tadi. Nah tuh kan seperti ini dia. Ini bibit yang abal nih, saya tidak tahu nama bibitnya bibit apa ini. Pelepahnya pun ada yang agak kering, cuma ini belum kita pruning ya. Sebentar lagi kita melakukan kegiatan yang namanya pruning. Nah tuh ya, tidak perlu dekat-dekat lah ya. Berbeda kan, tinggi-tinggi pohonnya tuh ya, kayak udah berapa tahun nih usianya ini, padahal sama ini ya. Tuh lihat tuh, beda itu ya. Nah seperti ini tuh perbedaannya dari pelepahnya. Nah maka itu untuk masa kini ya, usahakanlah walaupun lahannya kecil, kita tanamkan menggunakan bibit yang unggul ya, supaya tidak terjadi seperti ini ya. Betul memang berbuah tergantung perawatan. Nah jadi untuk teman-teman yang sudah merasa menanam bibit abal pun jangan patah semangat. Kalau masih bisa berbuah ya dirawat aja, dipupuk aja seperti yang kita punya. Cuma jarak tanamnya itu ya betul-betul dipikirkan, jangan sampai menggunakan jarak tanam yang seperti ini. Lihat tuh, bersalaman tuh ya. Ini 8 kali 7, ada yang 7 kali 7 ini. Saya pun tidak tahu juga nih asalan ceritanya ya. Sembarang-sembarang aja saya tusuk waktu itu ya. Nah jadi seperti ini ketika usia yang sudah mencapai 10 tahunan ya. Nah ya, nih kelemahannya kebun nih, jarak tanamnya terlalu rapat ya. Kalau masalah berbuah, bisa berbuah. Nah ini
yang kita dapatkan yang terhitung ya mulai dari 7 tahun ya, ini hanya mampu menghasilkan 24 ton, 22 ton per hektar per tahunnya ya. Sedangkan pupuknya 7,5 kg untuk NPK-nya. Kita tidak menggunakan pupuk yang lain selain NPK kecuali dolomit dengan borat, itu penambahannya. Nah, untuk pupuknya seperti itu. Nah, untuk kebunnya ya menurut kita lumayan ya, lumayan rapi nih. Ini sudah tidak kita lakukan dengan cara disemprot. Ini kita lakukan dengan cara ditebas ya, karena kita menyayangkan rumput-rumput yang lunak yang tumbuh di sekitar bawah tanaman ini. Nah, ya katanya kan tidak boleh terlalu gundul ya, maka kita kendalikan untuk membasmi gulmanya ya. Nah, sedangkan ini pun sudah susah tumbuh dia rumputnya karena tempatnya teduh. Nah, ini kendalanya karena dia terlalu rapat tadi. Nah ya, jadi seperti ini. Jadi teman-teman, untuk masa kini pertimbangkanlah sebelum menanam, terutama bibit ya. Yang kedua, jarak tanam. Nah, walaupun tanamannya tidak terlalu banyak, kalau jarak tanamnya bagus, bibitnya bagus, kemungkinan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang ini. Nah, kita pun tidak menyelek-nyelekkan kebun ini karena ya kita pun mendapat hasil dari kebun yang ini, sehingga kita bisa membeli bibit yang lebih baik daripada yang sebelumnya ini ya. Nah, di video kita ada tuh, kita sering upload tentang menggunakan bibit yang unggul, ada yang bibit topaz, ada yang dari PPKS yaitu yang Gambi, ada tuh di video kita yang lainnya ya. Teman-teman cari aja di channel ini ya, channel John Kreatif, varietas yang Gambi, usia berapa, ada tuh di situ, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kita antisipasi sebelum terjadi seperti ini ya, dimulailah, dipertimbangkanlah maksudnya ya, yang namanya bibit dan jarak tanam. Nah ya, seperti ini contohnya. Nah, jadi seperti itulah contoh tanaman kelapa sawit menggunakan bibit yang abal dan menggunakan bibit yang unggul ketika dia sedang ngetrek. Nah, rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang masih pemula yang baru mau tanam, sebelum melakukan penanaman, pertimbangkanlah yang namanya terutama jarak tanam, yang kedua bibit. Nah, jadi tidak masalah misalnya lahannya kecil, nanti isi tanamnya sedikit, tidak masalah. Yang penting jarak tanamnya sesuai. Ada juga bibitnya unggul. Jadi ketika teman-teman melakukan perawatannya, jika ingin ngegas ya tentu nanti hasilnya pun bisa wow juga kalau memang digas yang namanya pupuk. Nah, sedangkan yang kita punya pupuk NPK-nya 7,5 kg, dolomitnya 2 kilo, boratnya 100 gram per tahun per tanaman. Sedangkan hasilnya ya teman-teman bisa lihat yang ada di video tadi ya, seperti itu hasilnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang memiliki bibit abal yang sudah terlanjur tanam, jika masih berbuah ya tetap dirawat juga ya, seperti yang saya punya ya. Walaupun ya seadanya hasilnya ya, selagi bisa menghasilkan jangan patah semangat ya, tetap dirawat. Nah, kalaupun ada hasilnya, ketika teman-teman ingin menanam ke lahan yang baru, usahakan kita wajib memilih bibit yang lebih baik, yang unggul, dan bibit yang resmi maksudnya. Oke, saya akhiri sampai di sini videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sukses untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit mandiri. Selamat siang.